Perempuan berambut panjang, penunggu Jalan Raya Timur kilometer 17-18. Beberapa jalan yang menjadi langganan kecelakaan kerap dihubungkan dengan adanya penunggu, seperti di sepanjang Jalan Timur Raya Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saking seringnya kecelakaan yang terjadi di jalan tersebut, sampai-sampai lokasi itu dijuluki sebagai Jalan Setan. Ruas yang paling sering memakan korban adalah kilometer 17 hingga 18. Ruas ini berada di Jalan Kuanoa, Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kepercayaan yang beredar adalah bahwa akibat dilintasi pasukan setan, maka jalanan ini kerap merenggut korban nyawa. Bahkan, jika korban kecelakaan masih hidup, korban akan mengalami luka parah hingga cacat permanen, atau parahnya lagi, hilang ingatan. Kecelakaan yang membuat warga setempat heboh adalah saat truk tentara terbalik di lokasi tersebut. Kejadian ini sekitar tahun 1979 menyebabkan banyak tentara dari Naibona tewas dan patah tulang. Warga setempat meyakini bahwa setiap pengendara yang melewati jalan ini harus permisi dengan cara mengklakson. Pengendara juga diimbau untuk mengabaikan seorang perempuan cantik yang berambut panjang yang berdiri di pinggir jalan. Jika kebetulan melihatnya, pengendara diminta untuk membunyikan klakson berkali-kali. Berdasarkan penerawangan Kiai asal Alor, setiap hari siang hingga malam ada satu pasukan setan yang dipimpin oleh seseorang komandan perempuan berambut panjang hingga tumit kaki. Pasukan setan ini imbaunya kerap melintasi Jalan Noel Baki dekat pintu gerbang masuk SMA Advent Noel Baki, lalu keluar di tikungan maut dekat Monas, tepat di samping Pustu Kuanoa. Nah, percaya atau tidak, sekarang saya sudah mewawancarai saksi mata atau bisa dibilang anak indigo yang sudah banyak kerap kali diganggu oleh penunggu-penunggu di situ. Berikut hasil wawancara anak indigo tersebut. Mohon didengar sampai habis ceritanya. Oke, jadi aku ulas sedikit ya beberapa pengalaman aku di Jalan Timur Raya atau lebih dikenal di Osapan. Aku lebih ke jembatannya dibanding ke jalannya. Soalnya menurut saya yang lebih ekstrim sama yang lebih seram itu di jembatan Osapannya gitu. Oke, saya mulai dari pribadi saya. Jadi saya salah satu anak indigo yang ada di NTT di Kupang. Tahun 2010 kalau nggak salah, 2009 lebih tepatnya, saya dengan teman-teman saya itu sering lewat ke sana, lewat jalan itu. Saya rumahnya bukan ke arah Wesapa, saya rumahnya di Sikumanan, tapi kebetulan waktu itu ada belajar kelompok, jadi kerja tugasnya tuh di Wesapa di rumah teman saya itu. Jadi di sana itu kalau yang punya sixth sense atau mata batinnya terbuka atau istilah yang sekarang lah mata terang gitu, jembatan Wesapa itu yang jembatan kecil itu dia lebih banyak sosoknya tuh kuntilanak gitu. Kuntilanak tuh lebih banyaknya tuh di situ. Jadi si sosok kuntilanak itu juga punya cerita masing-masing, kenapa mereka sampai ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh, sampai kenapa mereka lebih banyak di jembatan itu daripada di jalan-jalan. Karena begini, kilasan masa lalu mereka itu mereka kasih tunjuk waktu kami lewat dari situ, dari jembatan tersebut ya. Kenapa sering kecelakaan di situ, kadang di jembatan, kadang di jalan yang melewati sedikit dari jembatan itu atau sebelum melewati jembatan itu pasti ada kecelakaan. Dan itu semua aku bisa bilangnya lebih ke sarang ya, sarang kuntilanaknya tuh di jembatan itu.
di samping sebelah kanan kalau dari arah bawah itu hutan-hutan tuh sarang sebenarnya, lebih ke sarang daripada kerajaan. Itu bukan kerajaan di situ, tapi sarangnya mereka di situ. Jadi waktu itu tuh teman aku sempat kerasukan hampir 2 atau 3 hari itu waktu kami pergi belajar kelompok itu. Jadi dia nebeng di salah satu teman saya, teman cewek. Dia nebeng di belakang. Waktu itu kan kami dengan motor, jadi dia nebeng sampai ke rumah teman aku itu. Setelah kami belajar kelompok tuh aku belum ngeliat sosoknya karena dia agak lumayan jauh ya dari tempat saya berdiri. Jadi dia nunggu di luar di depan pagar dan gak ikut masuk ke dalam rumah waktu itu. Setelah dia sampai di dalam rumah, kami pulang, itu baru deh dia masuk lagi ke teman saya. Jadi teman saya itu kerasukannya 2-3 hari. Aku juga baru tahu waktu dia ke sekolah. Jadi sambil kerasukan dia ke sekolah. Hari yang ketiga itu aku sempat ngomong sama dia, mending pulang deh. Jadi teman-teman yang gak liatin si Kunti ini mikir aku lagi marah sama teman aku, padahal enggak gitu. Aku ngomong sama si Kunti itu. Waktu aku marahin dia tuh kayak gimana ya, kayak kasih tunjuk dia punya energi yang besar itu, kasih tunjuk, melototin saya, kuku yang panjang-panjang itu jadi aku tuh jadi saya inisiatif untuk mencoba supaya teman saya harus baik, teman saya harus dikeluar ini. Dan saya bukan indigo yang bisa mediumship atau bisa keluar masukkan ke raga saya, karena saya juga ada yang protek teman-teman tak kasat mata saya, juga ada yang proteksi saya, jadi dia susah untuk masuk ke saya gitu. Jadi bawalah teman saya ini ke pastor yang saya biasa pergi ini untuk bukan diruqyah ya, dibantu untuk dibersihin gitu. Setelah dikeluarin dia ngomong, kita kemarin lewat jembatan kan, gimana sama belajar kelompok? Saya bilang, waduh, ini udah masuk hari keempat dari yang dia kerasukan, dia baru ingat yang ke belakang gitu. Ya jadi kami jelaskan ke dia kalau lo kemarin kerasukan selama 3 hari. Jadi lo tuh dirasuki sama si sosok Kunti yang ada di jembatan gitu. Waktu aku naik kelas itu aku nggak pernah lagi ngelewatin jalan itu, kan jarang tuh. Udah mulai parno juga lewat situ karena hampir semua tempat tuh ada. Tapi baru di Oesapa itu yang aku benar-benar ngelihat yang namanya sarang kuntilanak. Nggak di tempat-tempat lain, biasanya kan ada gedung kosong gitu, ada banyak yang kita lihat, tapi nggak yang serame di jembatan itu. Di Liliba juga ada, di Gua Jepang juga ada, tapi yang aku alamin langsung dan dan ada satu hal yang bikin saya benar-benar gercep sekali sama Jalan Timur Raya ini, karena kakak kelas saya meninggal kecelakaan pas di ujung jembatan. Waktu itu baru pulang dari latihan cheerleaders, dia nggak pakai helm, tapi temannya tuh yang boncengin dia tuh pakai helm. Terus sebelum melewati jembatan itu mereka tukar helm. Jadi teman saya ini pakai helm, kawan yang di sebelah ini dia nggak pakai. Tapi yang anehnya teman saya yang pakai helm ini yang meninggal, masuk koran kok dulu, masuk koran kecelakaan 2 siswi. Jadi hancur kan, kepalanya tuh dikena di samping ujung jembatan dan pendarahan sampai mati. Jadi kami pergi ke rumah dukanya. Aku
tuh yang spontan bilang, dan itu aku ngomong yang langsung spontan jadi gitu. Langgar beberapa hari itu aku sama beberapa teman saya yang punya mata terang lah istilahnya, mereka bisa lihat tapi nggak bisa komunikasi. Jadi kami ke sana. Di sana tuh beneran dua teman saya itu, yang satunya kan karismatik, dia yang yang kewalahan karena dia jadi medium sipil itu. Sedangkan dua adik semester saya, teman saya itu, dia juga punya mata terang sama kayak teman-teman, nggak bisa medium sih, cuma lihat aja. Itu yang kami yang berempat ini yang kayak mampus, kita nanti kalau dia apa-apain gak ada yang bersihin. Jadi kita minta tolong sama ada beberapa orang tua yang juga punya kelebihan itu untuk membantu kami ini, punya kelebihan yang bisa bantu kami juga untuk membersihin segala macam. Jadi sampai di sana kami ketemu sama sosoknya, namanya Ancis ya, dan dia secara terang-terangan nentangin kita tentang kematiannya itu. Dia masih nggak terima sampai sekarang, dan dia terang-terangan nentangin kalau dia emang sengaja buat banyak orang celaka di situ supaya nemenin dia di situ.